Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lala Salsabila Fadelia, NIM 31300219 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di video ini saya akan mengulas 5 tugas pemrograman dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampuh oleh Ibu Irma Kurniastuti. Baiklah, tanpa lama-lama, kita langsung saja ke soal yang pertama ya. Di soal pertama ini, ada pemrograman tentang kelas sederhana yang nanti outputannya diharapkan dapat menampilkan pi radius, luas lingkaran, dan warna lingkaran, seperti pada gambar yang di samping ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama saya membuat package yang bernama tugas 2, lalu public class-nya circle. Untuk deklarasi variabelnya, di sini ada variabel tetap, dideklarasi dengan static final double, P sama dengan 3,14. Kenapa double? Karena kalau double itu jangkauannya panjang. Dia bisa sampai bisa koma, jadi kan 3,14 koma ya. Selanjutnya variabelnya ada double radius. Di sini sudah dinyatakan radiusnya 10, lalu string warna. Kenapa string? Karena di sini warnanya dideklarasikan berwarna biru. Karena itu kata-kata, kalau memakai huruf kita memakai string. Lalu untuk metodenya, untuk menghitung luas lingkaran, kita nyatakan dengan double hitung luas, return Pi kali radius. Tadi kan sudah diketahui ya, Pi-nya berapa, radiusnya berapa. Lalu untuk main metodenya kita memakai public static void main string args. Lalu kita mendeklarasikan objek dengan kelas circle, deklarasikan objeknya sebagai link sama dengan new circle. Lalu di sini kita ada untuk mencetak outputannya, kita memakai kita menuliskan sistem outprintln P sama dengan lingkaran P, lalu sistem outprintln radius sama dengan lingkaran radius untuk memunculkan radiusnya, sistem outprintln luas lingkaran sama dengan link hitung luas untuk memanggil metode hitung luas tadi, lalu sistem outprintln warna lingkaran sama dengan link warna untuk memanggil deklarasi warna yang di atas tadi. Lalu selanjutnya, kalau sudah di-run, nanti hasilnya seperti ini. Pi-nya 3,14, radiusnya 10, seperti yang sudah diketahui. Luas lingkarannya tadi dari metode ini tadi, kali radius, hasilnya 3,14, lalu warna lingkarannya berwarna biru, karena sudah dideklarasikan berwarna biru. Lanjut ke soal yang kedua, sama halnya seperti soal yang pertama, di sini kita cuma beda cara menuliskan metodenya. Kalau di soal kedua ini, kita di metode untuk menghitung luas lingkarannya kita memakai this. Lalu kalau sudah di-run, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita bahas ini dulu ya. Kita package-nya memakai, saya tugas 2, lalu public class-nya circle 2, lalu untuk variabelnya, variabel tetap seperti tadi, static final double P, lalu untuk radiusnya, di sini untuk variabel objeknya, memakai double radius sama dengan 20, lalu string warna berwarna biru. Untuk metodenya tadi ya, kita menuliskan double hitung luas, lalu return P kali this radius kali this radius. Lalu untuk public static void main metodenya kita memakai public static void main string args.
Lalu untuk mendeklarasikan objeknya, kita memakai circle 2 link. Ini circle 2 ini nama kelasnya ya. Circle 2 link sama dengan new circle 2. Lalu untuk mengeluarkan outputannya, kita pakai system out println p sama dengan link p untuk memanggil variabel p. Lalu system out println radius sama dengan link radius untuk memanggil radius, variabel radius. Lalu system out println luas lingkaran sama dengan list hitung luas, kita untuk memanggil metode hitung luas tadi. Lalu sistem out println warna lingkaran sama dengan link warna untuk memanggil variabel warna. Nah, nanti kalau sudah di run, hasilnya seperti ini. P-nya 3,14, radiusnya 20, luas lingkarannya 1256, lalu warna lingkarannya berwarna biru. Selanjutnya, di soal ketiga, kita akan membahas tentang konstruktor. Nah, konstruktor itu apa sih? Konstruktor adalah metode yang otomatis akan dipanggil setiap kali melakukan instalasi terhadap suatu kelas. Nah, untuk contohnya seperti ini, kita masih sama pada package tugas, lalu public class-nya kita bikin konstruktor, lalu variabel kelasnya kita tetap seperti tadi, static final double p, double radius, string warna. Lalu untuk konstruktor kelasnya, kita memakai konstruktor kurung ke kurung tutup, lalu di sini tidak ada isi, dalam konstruktornya tidak terdefinisi, jadi tidak ada isinya. Lalu double, ini untuk metode menghitung luas lingkaran. Kita memakai double hitung luas, return p kali radius. Selanjutnya untuk main metodenya, public static void, string args. Lalu untuk membuat objeknya, kita konstruktor link sama dengan new konstruktor untuk memanggil konstruktornya, lalu menampilkan luas objek. Untuk menampilkannya kita sama seperti tadi memakai sistem out println i sama dengan plus link p, lalu sistem out println radius sama dengan link radius. Sistem out println luas lingkaran sama dengan link hitung luas. Lalu sistem out println warna lingkaran sama dengan lingkaran warna. Nanti kalau sudah di run, hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya P-nya terdeteksi 3,14, radiusnya 0, luas lingkaran 0, warna lingkaran 0. Kenapa bisa radius, luas lingkaran, dan warnanya ini 0, 0, dan 0? Karena seperti tadi, karena konstruktornya tidak terdefinisi. Beda lagi dengan kalau konstruktornya terdefinisi. Ini berkaitan pada soal keempat. Seperti ini. Di ini kita buat package-nya sama ya. Lalu public class-nya konstruktor argumen, lalu variabel kelasnya bernilai tetap, kita memakai static final double p sama dengan 3,14, lalu variabel objeknya ada double radius dan string warna. Di sini radius dan warnanya tidak dideklarasi terlebih dahulu. Kita lalu ke konstruktor kelasnya. Di sini konstruktor kelasnya ada double A ini sebagai permisalan, double A string B, lalu di sini ada radius sama dengan A, berarti A itu sebagai permisalan dari radius. Lalu warna sama dengan B berarti permisalan warna itu B itu sebagai permisalan dari warna. Lalu untuk metode menghitung luas lingkarannya, kita pakai double hitung luas, return p kali radius. Lalu untuk main metodenya public static void main string args. Lalu untuk membuat objeknya,
kita pakai konstruktor argumen link sama dengan new konstruktor argumen. Di sini dua-dua sebagai radiusnya, seperti yang dideklarasikan pada konstruktor tadi. Lalu jingga sebagai warnanya. Ini pada list ini kita untuk memanggil konstruktornya tadi. Lalu untuk outputannya, kita memanggil dengan sistem outprintln p sama dengan plus link p, lalu sistem outprintln radius sama dengan link radius untuk memanggil radiusnya, lalu sistem outprintln luas lingkaran sama dengan link hitung luas, sistem outprintln warna lingkaran sama dengan link warna. Nah, nanti kalau sudah di run, hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti ini. P-nya tadi 3,14, radiusnya 22 seperti yang didefinisikan di sini. Lalu untuk luas lingkarannya 1519,76 seperti yang dipanggil di sini. Lalu warna lingkarannya jingga. Lalu kita beranjak ke soal selanjutnya. Nah, di soal ini di soal kelima ini ada soal cerita berupa seorang penjual alat tulis menjual 10 ballpoint, 10 pensil, dan 10 penghapus. Nah, harga satu ballpointnya berharga 2.000, dan satu pensilnya harganya 1.000, dan satu penghapusnya berharga 500. Nah, di soalnya ini gunakanlah objek untuk menyelesaikan soal di bawah ini. A, buatlah metode untuk memasukkan setter, nama, stok, harga satuan, dan harga yang berupa stok kali harga satuan alat tulis tersebut. Lalu yang B, buatlah metode untuk menampilkan getter, nama, stok, harga satuan, dan harga dengan stok kali harga satuan alat tulis tersebut. Lalu yang C, buatlah metode total harga atau setter getter untuk menampilkan uang yang diterima penjual jika semua alat tulis tersebut terjual semuanya. Nah, output yang diharapkan nanti dapat menampilkan nama alat tulis, stok, harga satuan, harga ballpoint, seperti itu. Lalu nanti di akhir ada total harganya. Nah, untuk pengerjaan saya seperti ini. Yap, nanti saya menggunakan dua kelas. Yang pertama ada kelas ATK sebagai kelas metodenya, lalu kelas project ATK untuk kelas untuk pendeklarasian objeknya ya. Di kelas ATK ini masih sama pada package tugas 2. Di kelas ATK ini ada pendeklarasian variabelnya. Saya menggunakan private string nama, private integer stok, private integer harga satuan, private integer jumlah. Lalu public ATK kurung string nama, integer stok, integer harga satuan, integer jumlah. This nama sama dengan nama, this stock sama dengan stok, this harga satuan sama dengan harga satuan. This jumlah sama dengan jumlah. Lalu public void set nama, string nama, this nama sama dengan nama, ini sebagai setter dari objek nama. Nah, untuk public string get nama, return nama, ini untuk getter dari objek nama. Lalu untuk public void set stock, integer stock, this stock sama dengan stock, ini sebagai setter dari objek stock. Lalu, untuk public integer get stock, return stock, ini sebagai getter pada objek stock. Lalu, public void set harga, integer harga, this harga satuan sama dengan harga, ini adalah untuk setter dari objek harga. Untuk public integer get harga, return harga satuan untuk getter dari harga, objek harga. Lalu public void set jumlah, integer jumlah, this jumlah sama dengan jumlah, itu untuk setter dari objek jumlah. Lalu public long get jumlah,
return jumlah untuk getter pada objek jumlah. Nah, untuk menampilkannya kita memakai void show, system out println get nama, lalu system out println get stock, system out println get harga, system out println get jumlah. Lalu pada ini untuk membuat metode menghitung total harga, untuk menghitung harga barang, kita memakai integer hitung jumlah, return di stock, dis harga satuan. Lalu kita beralih ke kelas project ATK sebagai kelas pendeklarasian objeknya tadi ya. Kita ada main metodenya public static void main string args. Terus di sini ada integer total harga. Untuk pendeklarasian variabelnya, di sini ada pendeklarasian objeknya ATK 1. Jadi ATK 1 sama dengan new ATK. Ini kita mengset dari ATK 1, di set namanya kita pakai ballpoint, set stoknya 10, set harganya 2000. Nah, untuk integer A, tadi kan integer total harga sudah dideklarasikan. Untuk total harga nanti yang kita buat taruh sini, itu integer A sama dengan ATK 1 sama dengan hitung jumlah. Hitung jumlah seperti pada pada kelas HTK ini memanggil ini. Lalu untuk kita mengeluarkan output-nya, kita menggunakan sistem out println untuk nama alat tulis plus ATK 1 get nama, kita panggilin tadi setelah di set, kita akan di get semua di sini. Mulai dari nama alat tulis get nama, stock get stock, lalu harga satuan get harga, harga ballpoint, ATK 1 hitung jumlah. Hitung jumlah seperti pada kelas ATK tadi ya. Lalu ini, kenapa kosongan ini buat spasi. Lalu pada barang kedua, kita permisalkan untuk kelas ATK itu kelas ATK 2. Lalu di sini kita akan men-setter dengan cara ATK 2 set nama untuk nama pensil, lalu ATK 2 set stock untuk 10, stoknya 10, ATK 2 set harga, harganya 1000, harga pensilnya 1000, lalu integer B, ATK 2 titik dot hitung jumlah. Lalu di sini untuk menampilkan outputnya kita memakai sistem out println untuk memunculkan nama alat tulisnya dengan ATK 2 get nama, sistem out println stock, untuk memanggilnya dengan ATK 2 get stock, lalu sistem out println harga satuan sama dengan ATK 2 get harga, sistem out println harga pensil, ATK 2 hitung jumlah, lalu ini untuk spasinya. Oh, biar jelas, saya run dulu ya. Nanti di run-nya itu ada di ya, seperti ini. Jadi ini untuk tadi ya, ATK 1, proses di ATK 1 ini akan memunculkan outputan berupa outputan ini. Nah, kalau di ATK 2, kita permisal di nama alat tulis pensil ini kita permisalkan sebagai ATK 2. Nih, caranya sama, cuman beda di permisalan ini saja. Nanti keluarnya outputannya seperti ini. Lalu seperti halnya cara-cara di atas tadi, untuk ATK 3 berupa penghapus, caranya sama seperti tadi, ini dimasukkan penghapus namanya apa, stoknya berapa, harganya berapa, gitu. Nanti untuk outputan yang ini, nama alat tulis penghapus. Lalu untuk total semua harga,
total semua harga, kita memakai pemrograman total harga sama dengan A plus B plus C. Kenapa bisa A, B, C seperti ini? Karena seperti tadi kan sudah dideklarasikan integer total harga. Ini integer A sebagai harga dari barang A dengan menggunakan ATK 1 hitung jumlah, lalu integer B, ATK 2 hitung jumlah, lalu integer C, ATK 3 hitung jumlah. Ini memanggil semua itu tadi. Lalu untuk menampilkannya, kita pakai sistem outprintlen. Total semua harga sama dengan rupiah plus total harga. Hasilnya seperti ini. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.